merendahkan diri sebagai manusia juga 100%. Makanya dia dikatakan sebagai hamba juga. Dirinya dia yang mau menghambakan, mau merendahkan diri sehingga jadi seperti manusia, rela berkorban bahkan sampai mati di kayu salib. Seperti itu. Baik, silakan Bang Andi. Bang Andi. Ya kalau siapa? Bang Handi ya? Nah, terus Opa kan di sini menuhankan yang namanya Yesus. Dasar dari Opa untuk menuhankan Yesus, ayat apa yang Opa pakai di dalam Bible itu, Opa? Ayat yang mana? Opa? Iya. Ayat yang mana yang dipakai sama Opa itu dasarnya untuk menuhankan Yesus berdasarkan dari Bible. Sementara ayat-ayat di Bible semua berantakan kalau Yesus itu menyatakan Yesus itu adalah utusan, Yesus adalah manusia, Yesus adalah hamba. Tidak pernah dikatakan Yesus itu adalah Tuhan. Makanya dasarnya itu dari mana, Opa? Menuhankan Yesus. Itu dalam kitab suci juga dikatakan bahwa ada murid yang bertanya kepada dia, di mana kami bertemu Bapa? Lalu dia menjawab, kamu sudah, barang siapa yang melihat aku, berarti sama saja dengan dia melihat Bapa. Berarti di dalam dirinya putra itu, anak itu ada Tuhan juga, ada Bapanya. Iya. Berarti ketika Yesus mengatakan, apabila kau melihat aku, sama dengan kau melihat Bapa. Betul ya, Pak ya? Iya. Kalau menurut Bapak nih, menurut Opa, apakah yang namanya Bapak itu punya jenggot, Pak? Sama seperti Yesus. Manusia ini kan diciptakan dari awal itu kan serupa dengan Allah. Baik, serupa dengan Allah, berarti itu merujuk kepada Nabi Adam. Karena manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan adalah Nabi Adam, bukan Yesus. Ya Pak ya? Nah, Nabi Adam alaihissalam punya bulu hidung. Kira-kira Tuhan punya bulu hidung atau enggak? Noise Bunda, noise. Tuhan dalam diri Yesus itu Tuhan sudah mengutus anaknya sendiri ya dalam diri Yesus itu untuk menjadi manusia. Berarti sama dengan manusia juga. Sama dengan manusia juga. Berarti Tuhan juga punya bulu hidung, Pak ya? Betul, Pak ya? Betul, Pak? Ketika dia menjadi manusia ya dia seperti itu. Enggak, maksudnya yang sekarang. Jangan ketika. Sekarang bagaimana keadaannya? Apakah masih sama seperti itu? Kalau dia sudah menggunakan rupa Allah, artinya dia sudah meninggal, dia sudah wafat, sudah bangkit. Berarti dia adalah roh. Dia dibangkitkan apa bangkit sendiri, Pak? Dia dibangkitkan. Dibangkitkan, baik. Berarti ada satu entitas yang kekuatan yang membangkitkan Yesus. Artinya Yesus itu bukan tidak punya kuasa sama sekali untuk bangkit sendiri. Betul ya, Pak ya? Dia dibangkitkan dengan kuasa Tuhan. Betul. Berarti artinya Yesus bukan Tuhan. Bukan dari ketuhanan dia, tetapi dari kemanusiaannya dia. Enggak, begini loh, Opa ya. Begini, Opa. Tadi kan Opa sendiri mengakui kalau Yesus itu dibangkitkan. Apa mungkin yang namanya Tuhan itu dibangkitkan? Kan tidak mungkin juga. Sementara Yesus ini bisa membangkitkan orang mati, itu pun dengan atas izin Allah.
Tapi ketika beliau mau bangkit, ternyata beliau tidak bisa bangkit sendiri. Tapi ada yang membangkitkan. Artinya Yesus itu bukan Tuhan, Pak. Karena Yesus dibangkitkan. Walaupun Bapak mengatakan itu adalah kemanusiaannya. Nah sekarang ketuhanannya ini kemana? Bang Andi aja deh. Ini lemes banget ini Bang Andi. Bang Andi. Dia mau memisahkan kita, mau mengajarkan kita bahwa dia kan menggunakan rupa manusia saat hidup. Bunda Rahma aja Bunda. Ini terlalu lemes ini Bunda. Oh, aku Bunda ya. Rahma. Aku nih lemah lembut, Pak. Aku lemah lembut. Oke. Apa ya? Ini tentang ketuhanan ya, Pak ya. Nah, kita ke kitab suci dulu, Pak ya. Bapak ini Katolik ya? Oh iya. Oke, Pak. Gini ya, kitab suci itu kan menjadi pedoman Bapak ya dalam beriman, ya kan? Ya. Tapi gini, karena Bapak ini Katolik, aku pernah baca di Bilangan ya di mana ya. Janganlah kalian membuat patung. Ya, jangan kalian membuat patung. Tapi kenyataan sekarang kalau kita tengok ya, gereja Katolik itu banyak patung di dalam, Pak. Patung Bunda Maria dengan anaknya gitu loh. Terus gimana tanggapannya Bapak itu? Itu hanya sebuah simbol saja. Oh, simbol. Tapi kan patung, Pak. Boleh Bapak aku tunjukkan gambarnya? Begini, patung atau gambar yang seperti itu bukan artinya kita menyembah kepada patung tersebut. Contoh, kita punya ibu bapak yang sudah meninggal, kita gunakan foto. Foto itu gunanya hanya untuk melihat rupa di balik itu, artinya pribadinya orang itu. Bukan berarti foto itu orang tua kita. Benda mati, kertas itu orang tua kita, seperti itu. Hanya untuk kita umat lebih mendekatkan diri dengan yang kuasa. Itu hanya sarana, hanya simbol. Tapi kan perintahnya Pak, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit atau yang ada di bawah, di bumi di bawah. Artinya perintahnya Pak, jangan. Seperti halnya jangan makan babi haram. Ini kan perintah-perintah ini Pak, larangan gitu loh. Jangan membuat bagimu patung. Bukan di situ tertulis jangan ya emang di bawah juga tertulis jangan kalian menyembahnya, tapi perintah utamanya jangan membuat patung bagimu. Nah, itu kan tetap patung, Pak. Disembah atau tidak ya larangannya jangan membuat patung. Bunda Esti, ini ada yang mau naik katanya saat Nainggolan 94. Nggak apa-apa Dewa turun dulu. Nanti Dewa naik lagi, Dewa nyimak di bawah. Ya, Dewa nyimak di bawah. Naikkan yang namanya saat itu, katanya mau naik dia. Ya kan yang Bapak pedomani atau yang Bapak imani kan kitab suci, sementara kitab suci melarang jangan membuat bagimu patung. Keluaran 20 ayat 4 atau nomor 4. Seperti halnya pula jangan makan babi, tapi kalian melanggar makan babi gitu loh. Jangan buat patung, kalian buat patung. Begini, ajaran Tuhan Yesus ini, ajaran Kristen, Tuhan Yesus datang itu dia untuk bukan untuk menghilangkan Taurat, tetapi untuk menggenapi. Jadi ajaran Tuhan tentang soal makan daging babi dan lain sebagainya, Tuhan ajar itu bahwa apa yang masuk ke dalam perut itu tidak dosa. Jadi seperti makanan yang kita makan itu, semuanya itu ujung-ujungnya akan keluar ke jamban atau menjadi kotoran. Tetapi dosa itu adalah sesuatu yang keluar dari diri kita. Iya, kata Yesus di Matius.
Kata Yesus di Matius 7, Pak. Ya Matius 7 ya. Seperti Matius 7 itu. ya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, Pak. Meniadakan satu titik pun atau satu iota pun dari hukum Taurat atau kitab para nabi tidak akan hilang sebelum langit dan bumi runtuh. Nah, terus kenapa Bapak melanggar gitu loh? Makan babi, nggak sunat. Itu kan hukum-hukum di kitab Taurat Musa, kitab para nabi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia akan menggenapi. Menggenapi artinya, itu bukan dihilangkan, Pak. Menggenapi bukan ya, menghilangkan. Bapak menghilangkan di sini. Ya, silakan. Artinya begini, yang seperti alasan tadi saya katakan bahwa apa yang masuk ke dalam diri kita itu bukan dosa. Yesus mau memberi kita beri kita satu kebebasan. Bahwa sebenarnya gini, sini sudah Pak, nggak usah itu alasannya Pak. Sebenarnya gini, Bapak itu tidak mengimani perkataan-perkataan Yesus ya, tapi mengimani perkataan Paulus. Apa kata Paulus, Pak? Kristus, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, ini yang Bapak imani. Ya, tidak mengimani kata Yesus bahwa dia datang bukan untuk meniadakan, bukan Pak, bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapinya. Menggenapinya dengan apa? Dengan ajaran kasih. Tapi dia tidak menghilangkan, Pak. Yang Bapak ikuti itu sekarang ajaran Paulus. Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Nah, itu yang Bapak ikuti. Jadi maaf, ya, memang itu ajaran Tuhan Yesus seperti itu. Ajaran Paulus sama saja. Ya, Bapak nggak nyimak ya. Paulus berkata, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia menghapus hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, Pak. Sementara kata Yesus, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Satu titik pun atau satu iota tidak akan hilang sebelum lenyap bumi dan langit, atau sebelum bumi dan langit runtuh. Seperti pula kata Lukas ya, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat batal. Nah, itu kata Lukas, Pak. Dengan Yesus. Berarti Bapak ini pengikut Paulus karena Bapak lebih mengikuti kata-kata Paulus. Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Bakal kita tengok ya, Kristen itu ada yang makan anjing lah. Nggak bisa ya, nggak di ini ya, nggak di Bennett ya. Babi lah. Oh, kalau menurut Paulus tuh semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Ya, kecoa bisa juga dimakan, Pak ya, kuda Nil. Tapi ya kan Bapak nggak makan kan, ya nggak apa-apa. Ya itulah Bapak sebenarnya pengikut Paulus. Tadi di Keluaran jangan buat patung, Bapak buat patung. Ya Bapak tidak mengimani kitab Bapak atau Bible yang Bapak pegang atau gimana ya aku bilang ya. Anda itu mengimani doktrin. Itu simpulannya ya, Bapak mengimani doktrin. Gimana Pak? Jadi Tuhan Yesus juga pernah ajar baik kita orang bersunat atau tidak bersunat itu sama saja atau baik adanya. Seperti itu. Ya, kata Paulus itu datang itu untuk semua orang. Ya, kata Paulus gini Pak, Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat ya, untuk orang-orang Israel dan orang-orang bersunat. Sementara Paulus untuk orang-orang di luar Israel dan tidak bersunat. Nah, Bapak inilah, makanya aku bilang Pak, Bapak itu klopnya jadi pengikut Paulus. Nggak cocok jadi pengikut Yesus Pak. Yesus bertauhid Pak. Coba aku kutip ya Pak ya, Yohanes 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, itu pengajaran Yesus, Pak. Kalau kata Paulus apa? Hanya satu Allah di surga, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Kristus. Nah, itu yang membuat Bapa menuhankan Yesus. Paulus lah yang membuat Yesus itu menjadi Tuhan. Itu, Pak. Jadi apa ya aku bilang ya, sayang ya aku mau mendebat Bapak, kasihan juga nih. Kita bicara santai aja, Pak. Ya jadi itu kalau Katolik ya itu intinya ya, dilarang buat patung, tapi malah buat patung itu sudah menyalahi kitabnya Bapak ya. Jangan makan babi, malah makan babi. Selamat malam Bunda Rama. Agamanya apa? Selamat malam, Bunda? Pak. Selamat malam. Iya, agamanya apa? Kenapa nih? Pak Opa? Udah selesai ya Pak Opa ya? Kita ke Pak Sehat. Pak Sehat bagus nih namanya. Sahat. Ya Allah ya Rabbi, iya. Sahat. Agamanya apa nih Bunda Rahma? Ya, Muslim toh. Oh, Muslim. Oh, yakin Muslim? Yakin ya. Pak Sahat agamanya apa? Oh, saya Kristen saya. Terus kenapa kenapa Bapak nanya ke Bunda Rama yakin Muslim? Bapak baru masuk room ini ya? Ya, pertanyaan gitu kok diperdebatkan. Ya kalau yakin gitu aja loh. Host. Iya, bukan masalah itu. Oke, kelihatan gini. Anda baru karena bertanya seperti itu. Iya. Kenapa? Gini loh. Bunda Rama lebih tahu kitab Anda gitu. Oke, ya, Bang. Dulu. Gini loh, kita itu Bang Sahat, dengar dulu sebelum lanjut. Kita itu Bang orang Islam ya, Muslim. Nggak mau dusta-dusta kata kayak Paulus loh. Kalau dengan dustaku enggak. Kalau kami tuh, kalau ditanya kamu Islam, ya kami Islam. Kalau kalian kan suka mengikuti ajaran Paulus, kalau dengan dustaku, ya kemuliaan Tuhan makin melimpah. Mengapa engkau masih menghakimiku? Itu ajaran Paulus yang kalian pegang. Kalau kami pernah belajar Islam. Katolik enggak? Islam. Katolik. Ya itu ya, dilarang membuat patung. Dilarang membuat patung. Dia buat patung. Kan melanggar itu, Pak. Enggak, pertanyaan saya dulu jawab gitu loh. Kita enggak usah keroyokan lah, santai aja. Udah malam juga kan. Di sini udah pagi. Santai, Pak. Memang ini suaraku Bunda Rama pernah belajar Katolik. Suaraku agak aku baca kan Pak, Bibelmu kan bahasa Indonesia Pak. Andai kan Bibelmu bahasa Ibrani, Yunani kami susah bacanya. Bahasa Indonesia kok mudah kok. Iya, mestinya pernah dipelajari. Ya kita kan baca Pak, di sini tertulis di Keluaran, jangan membuat patung bagimu. Makanya aku tanya Pak Opa ini, kenapa di gereja itu ada patung? Gini, baca belum tentu dipelajari gitu loh. Dan mempelajari. Bagaimana mau mempelajari kalau nggak membaca? Gini, mempelajari tidak harus membaca. Itu bentar lagi Bang Juma yang bersuara. Ini dia kaget. Ntar dulu ini ada bahasa yang bagus sih. Ya, kalau mau belajar itu katanya, kalau mau belajar nggak perlu membaca. Terus ngapain Pak? Oke, tidur gitu. Diraba. Maunya diraba kali ya? Enggak, beraba. Tunggu. Mana sih Pak saat ini? Kita kelola arti kata dulu ya. Arti kata dulu ya Bang Handi ya. Arti kata dulu. Membaca sama mempelajari gitu loh. Itu beda, dua kata yang berbeda. Ya memang. Gitu loh. Oke, tunggu dulu, jangan dipotong dulu, Bos. Gini, contoh ya, saya buat dulu dibaca dulu, Pak. Bunda Rama bentar. Saya ajari. Dibaca dulu baru dipelajari. Biarin dulu. Gitu, Pak. Terus gimana Pak? Kita bisa belajar. Ada resep baru nih. Dulu. Tunggu. Saya bisa belajar, saya bisa mempelajari tanpa membaca. Tapi saya bisa mempelajari dengan melihat. Saya bisa mempelajari dengan mendengar. Oke, baik. Jadi kalau contoh gini, tunggu dulu. Ya udah, belum selesai. Bagaimana caramu mengajari orang buta? Anda kan bukan orang buta, Pak. Kita konsep tadi mempelajari dan membaca. Makanya saya tanya, Bunda membaca, tapi belum tentu mempelajari. Kalau cuma membaca sekilas. Oke, sekarang begini Pak, lanjut aja ke topik. Kalau Pak saat ini ya mempelajari Bible itu dibaca atau ditaruh di bawah bantal mempelajari Bible. Sama kayak membaca Al-Qur'an saya. Gitu loh. Nah, dengerin dulu nih. Jangan kemana-mana. Gini. Anda belum pelajari Bible itu. Dengerin, saya turunin nih kalau nggak kondusif. Iyalah. Dengerin. Oke, gantian, yuk. Mempelajari Bible itu ditaruh di bawah bantal atau dibaca?
dibaca dan dipelajari. Dibaca. Pinter, udah sehat kau, artinya harus membaca Oke. dulu. Sekarang gini, pertanyaan sama Bang dengan di Al-Quran itu dibaca dipelajari gitu ya. Ya dibaca lah. Oke, sekarang gini ya. Bisa nggak dibaca? Kita membaca nih. Udah masuk ke topik aja langsung ke ulangan. Dilarang membuat patung bagimu. Ini membelokkan topik aja ini orang. Silakan Bu Rama sama Pak Opa lagi. Buat dulu kopimu. Gini. Kau turun dulu lah. Mengganggu aja topiknya Bu Rama sama Pak Opa. Kita bahas patung tadi. Turunin dulu itu sebentar. Turunin dulu. Kita bahas patung tadi. Dia lebih bersemangat. Enggak gini, kita bahas patung tadi gini kan. Ya. Kan dibilang jangan membuat patung atau yang menyerupai untuk disembah. Gitu loh. Untuk disembah. Jadi gini, saya jujur ya, saya bukan Katolik, saya Protestan gitu loh ya. Saya nggak menentang dengan orang Katolik yang mereka nggak menyembah gitu loh. Itu patung itu dibuat. Coba kamu baca lagi berulangan 20 itu, coba ulangi coba. Biar dulu biar dia baca dulu sendiri. Coba baca apa maksudnya? Kan bukan untuk disembah. Baca dulu dari awal. Kenapa nggak abang yang baca dulu? Ya berarti kamu nggak baca, terus kamu so tahu. Yang itu mas ini lah yang menjadi masalah nih. Abang udah mempelajari belum? Ini yang jadi masalah, kamu nggak pelajari tapi kamu so tahu bro. Baca dulu, baru memberi penjelasan. Itu lagi lihat Google dia bang. Coba bacain dulu Bu Rama, dia kasihan dia nggak bisa membaca. Itu dia lihat Google. Bu Rama bacain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Titik. Itu titik. Jadi itu satu poin. Kemudian lanjut, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, ya, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, dan keempat dari keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Gak usah dibaca semua dulu Bu. Ya, gitu, kita dari awal ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Titik. Jadi ada dua di sini. Pertama, dilarang membuat patung dan tidak boleh menyembahnya. Jadi di sini sama dengan jangan kau mendekati zina. Sama. Di sini jangan membuat patung. Kalau Anda sudah tidak membuat patung, pasti tidak akan menyembahnya. Tapi ini teman Kristen Katolik ini melanggar peringatan pertama. Jadi kalau Anda punya akal sehat dengkul yang dikompres, artinya di sini bahwa dilarang buat patung, titik udah. Itu loh jelas loh Pak Opa itu ya, Pak Opa ya. Jelas sekali itu loh. Jangan membuat patung, artinya jangan itu dilarang. Tapi mohon maaf teman-teman Katolik buat patung. Kami tidak pernah menuduh Anda menyembahnya, tapi yang persoalan di sini adalah dilarang buat patung, tapi kalian buat patung. Itu masalahnya. Silakan tidak dijawab. Ya Allah ya Rabbi. Silakan ditanggapi Pak Opa. Ini siapa tadi ini kelelep dia? Enggak bangun. Dia cari data dia. Oh enggak, saya. Kan disuruh diam. Kan gitu. Tadi kamu dengar saya nggak bicara, Bang? Kamu dengar tadi saya bicara? Ya, kalau disuruh dengar saya. Apa tadi yang saya omongkan? Tadi saya ngomong apa? Kan tadi bahas itu ya, patung-patung itu ya. Jangan membuat patung yang menyerupai di atas biasa. Bawah sama di dalam air lah gitu ya. Saya paham itu. Cuma apa artinya jangan membuat patung? Oke, gini saya jelasin dulu. Bisa nggak gantian? Apa artinya jangan buat patung itu aja langsung? Bisa nggak gantian gitu loh? Iya, jawab apa artinya jangan membuat patung? Langsung aja jawab. Jangan patung untuk apa? Kan ada kalimat penjelasnya setelah titik itu, untuk disembah. Jangan kau buat patung itu untuk kau sembah gitu loh. Ada titiknya bro, ada titik. Iya, setelah titik itu ada kalimat penjelas gitu loh. Jadi menurut Anda boleh buat patung? Jadi menurut Anda ayat data ini boleh buat patung? Kalau saya bisa. Boleh. Boleh, itu iman saya. Tapi itu ada kata jangan.
Ya, itu iman saya. Kan kita berarti diskusi kau lawan, berarti kau lawan Bible. Saya nggak melawan Tuhan saya. Nah, itu ada jangan bukan membuat untuk saya patung. sembah. Gini Bang. Gini ya. Kita gak usah dulu marah-marah ya. Kita jelasin. Siapa yang marah-marah? Kamu kok Gini, melanggar Bible kok. Diam dulu Bang. 1 menit saja. Tadi kenapa saya naik? Karena saya pas Opa ini mau dikasih bicara, saya senang dengan gini, diskusi iman. Iman juga kan tentang ke pribadi lah gitu ya kan. Nah, jadi gini. Yang Abang imani saja. Kita menghargai. Jangan kemana-mana, langsung aja ke Keluaran 20. Yang saya imani, iya makanya gini saya bilang. Contoh kayak bapak saya udah meninggal ya. Bapak saya meninggal. Saya buat patungnya. Curhat lagi. Enggak masalah curhat, enggak saya curhat samamu gitu loh. Saya enggak kenal, entah kamu lebih menderita dari saya. Di sini jelas jangan membuat patung. Iya, untuk disembah. Jangan membuat patung untuk disembah. Paham? Baca lagi. Ini saya bacain lagi ya. Kamu nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya membaca. Jangan dikelonin. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Titik. Kalau penjelasnya ada, lanjut lagi. Titik. Kalau penjelasnya ada. Iya, ini saya ngomong dulu. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Katanya di situ untuk mana? Itu dulu. Untuk patung lah. Ya, iya makanya jangan dibuat patung itu untuk kau sembah gitu loh. Tidak begitu. Di sini ada dua perintah. Di sini ada dua perintah, bro. Kamu bahasa Indonesia kok nggak ngerti? Belum pertama di sini jangan membuat patung. Kedua, jangan sujud menyembahnya. Oke, sekarang gini saya tanya dulu. Oke, gini, kita diskusi biar enak, ya kan? Nggak usah dibuka, Mbak. Saya tahu kok itu. Karena takut kalau dibuka. Biar kasih tau titik, tengok titik ya, ada titik ini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kan ada kalimat penjelas. Bumi dalam bumi. Titik ini berarti ini 1 poin perintah ya, 1 poin titik. Kalau tidak, kalau bukan beda poin ini pasti tidak ada titik. Ini ada titik ya. Ada titik, kemudian disambung dengan huruf besar. Kalau huruf besar sambungannya itu poin lain lagi, jangan sujud. Itu tapi ini perintah pertamanya. Bukan gitu bahasa Indonesia. Perintah pertamanya jangan membuat patung ini. Jangan Bunda Rama pernah kuliah kan? Tahu format penulisan kan? Habis titik pasti huruf besar. Kau moto aja tuh. Itu makanya dimulai dari huruf besar. Huruf besar, Mbak Bunda Rahma. Kalau di penulisan habis titik itu huruf besar. Ini huruf besar. Berarti beda poin yang baru itu. Jadi gini loh. Itu kalimat lagian kok kitab suci ada titiknya begitu, kayak apa karangan aja gitu. Ada kalau harus koma, Bang. Koma di situ. Kalau kau pintar bahasa Indonesia, koma di situ kalau beda sama. Kalau tujuannya sama untuk penjelasannya itu di atas, koma di sini. Koma, ini kan titik, artinya 1 poin ya. Jangan sujud. Poin berikutnya jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah. Tapi kalau kamu mau, sebentar, dengar. Kalau kamu mau, bukakan video bagaimana kalian menyembah patung. Ada kok. Kalau mau. Gini aja deh, daripada bertengkar, gini aja Pak Sahat. Menurut kamu boleh buat patung ya? Boleh, tapi jangan kau sembah. Iya, baik. Saya nggak menuduh Anda menyembahnya, saya nggak menuduh kok. Iya, itulah iman kami. Makanya sekarang itu patung, patung dibuat buat apa? Buat apa? Oke, kalau di saya ya. Oke, kalau di saya kita enggak, ini yang ditanya Opa atau saya nih? Saya dulu, Pak. Dua-duanya. Nah, kalau di saya ya, gini. Saya itu menggambarkan Tuhan saya itu ya, saya itu menggambarkan seperti itu gitu loh. Jadi itu sebagai sarana saya, wah ini kayak gini gitu kan. Itu kalau di saya. Jadi menurut Anda, udah. Jadi menurut Anda patung itu seperti Tuhan Anda? Bukan di Tuhan itu sarana aja. Ya, tapi Anda kita ngomong begitu seperti itu. Iya. Pertanyaannya, apakah Tuhan Anda sama dengan patung itu? Ya, sama pertanyaan saya gini, kenapa kamu sholat kiblatnya ke Ka'bah? Nggak usah kemana-mana. Apakah patung itu? Kamu itu menyembah patung, sama aja, apakah saya nggak bilang menyembah? Ya, kamu apakah patung itu? Dengerin pertanyaannya dulu. Apakah patung itu sama dengan Tuhanmu? Kamu ini ngoceh terus loh. Ya sama. Saya udah berikan tadi bahwa silakan buat patung. Oke lah, kita lanjut daripada
stuck di situ. Sekarang, apakah Tuhanmu itu sama dengan patung itu? Tidak. Tidak. Ya udah tinggal dijawab begitu kok. Ya, oke. Opa silakan Opa. Bisa enggak, Bang? Sebentar dulu, diam dulu. Opa lagi. Siap, bosku. Opa bagaimana Opa itu patung Opa dibuat-buat apa Opa? Patung ini kan dibuat dari gambaran atau rupa yang ada sebelumnya yang orang-orang lihat kan. Tapi bukan berarti kita menyembah ke patung. Saya nggak menuduh Anda menyembah, Opa. Iya. Dalam Injil kan ada seperti Tuhan Yesus memberikan wajahnya dirupa di dalam kain Veronica. Jadi dari dasar itu baru seperti dibikinkan patung. Itu hanya maksudnya untuk kita membayangkan wajahnya saja atau melihat mukanya saja seperti foto. Oke. Apakah kamu sebentar. Dia berdoa, Bang. Dia berdoa, kamu berdoa di depan Bunda Maria gitu. Jangan. Opa, apakah patung itu, misalnya patung Yesus, apakah itu sama persis atau itulah gambaran Yesus? Bagaimana, Opa? Iya, gambar itu dilihat dari penampakan-penampakan atau wajah-wajah yang seperti salah satu contohnya adalah dari kain yang diberikan ke Veronica itu seperti Maksud saya begini Opa, apakah patung itu begitulah wajahnya Yesus sama persis atau tidak? Iya, dibuat menyerupai itu sudah. Oh, berarti itulah gambaran Yesus gitu ya patung itu ya? Iya. Menyerupai. Diam dulu. Menyerupai. Di mana orang, apakah memang pernah orang menggambar atau melukis wajah asli Yesus sehingga patung itu menyerupai wajah Yesus? Bagaimana Opa? Ya, salah satu contoh itu dari kain yang diberikan Yesus, mujizat itu yang ada di kain yang diusapi wajah oleh Veronica itu. Saya nggak nanya Veronica Opa, maksud saya. Ya, contoh dari itu baru dibikin seperti itu, begini Opa, ini kan patungnya Yesus. Contoh dulu nih, sebelum ke Maria nih, ini patungnya Yesus. Apakah benar itu? Atau berapa identik sih persen samanya dengan Yesus asli dengan patung itu? Kira-kira berapa persen miripnya dengan Yesus? Gimana Opa? Gimana Pak? Saya yang jawab Pak. Pokoknya 90% lebih lah. Artinya ketika orang melihat patung itu, kita langsung berfokus bahwa ya itulah dia, itulah Yesus ya. Tidak mungkin kita gambar muka wajah seorang bapak atau apa keluarga kita lalu kita katakan wah itu patung Yesus. Oke, jadi patung itu, patung yang ada di gereja Anda itu begitulah modelnya Yesus yang ada di surga. Yesus yang ada di surga itu juga Yesus yang pernah ada di dunia. Makanya yang ada di dunia itu, yang jadikan sejarah itu yang sampai dibikin seperti itu. Bukan itu pertanyaannya Opa. Apakah patung yang ada di gereja itu patung Yesus khususnya nih, gitu ya Opa ya? Apakah begitu penampakannya atau tampilannya Yesus di surga? Menyerupai, bilang aja Opa. Iya, menyerupai. Berapa persen menyerupai Opa? Tidak ada persenan bilang. Menyerupai itu artinya sama atau tidak sama? Gimana? Itu kembali ke iman kita lagi. Bukan iman ya Pak, karena Anda tadi mengatakan bahwa itu kurang lebih 90% itulah Yesus. Artinya di surga Yesus kayak gitu apa? Betul apa betul apa? Soal di surga kita semua pasti belum ke sana, tapi begini Opa, saya terangkan kalau Ibu Opa belum pernah ke sana. Saya beritahu datanya Opa di Bible. Itu di Bible Anda itu kuburan kosong. Yesus itu dibangkitkan masih sama tubuh aslinya. Makan ikan goreng, terangkat dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Terangkat semua sama fisiknya Opa di surga itu. Ya pertanyaannya Opa,
Apakah fisik Yesus di surga itu sama, kurang lebih sama dengan patung itu? Ya, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Berarti Yesus di surga itu punya fisik masih berjenis kelamin laki-laki ya, Opa ya? Yesus saat bangkit itu dia sudah mengenakan tubuh surgawi. Tubuh surgawi maksudnya apa, Opa? Iya. Tubuh surgawi. Artinya... Ingat, Opa ya, ada 500 orang menyaksikan Yesus terangkat sama fisiknya, Opa. Kenapa bisa langsung berganti fisiknya, Opa, di surgawi? Kenapa bisa? Saat dari Yesus bangkit saja, dia sudah mengenakan, karena dia sudah dalam kemuliaan. Dia bukan lagi manusia. Waktu dia bangkit, Opa, dia masih berbicara sama orang. Disangka dia hantu, Opa. Ya, Yesus menjawab, hantu tidak punya daging dan tulang, begitu ya. Dia berjalan, orang kaget. Dan Yesus berkata, ada nggak makanan yang aku bisa makan di situ, membuktikan dia bukan hantu. Terus dia makan ikan goreng, membuktikan dia manusia yang sudah bangkit. Dia makan sebagaimana biasanya, Opa. Terus kemudian, Opa, di Markus 16:19, terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan. Artinya semua fisiknya yang pernah dipakai di muka bumi terangkat semua, Opa. Karena kuburan kosong gitu, Opa. Gitu loh. Nah sekarang apakah Yesus di surga itu fisiknya sama dengan yang Anda bikin patung itu gitu loh maksudnya, Opa? Ya ini saya cuma memperkuat Opa loh, saya nggak membantah loh. Saya memperkuat argumentasi Anda. Kan ada beda. Saya bicara pakai data loh, Opa. Sekali lagi saya ulang ya. Yesus itu terangkat ke surga sama fisiknya, Opa. Kuburan kosong. Coba Anda ke sana itu lihat kuburan nggak ada isinya. Artinya apa? Fisiknya Yesus yang pernah dipakai aktivitas di muka bumi, mulai dari dia kecil sampai dia dewasa, itulah yang terangkat ke surga. Artinya Yesus di surga itu masih laki-laki sama dengan patung itu. Setuju apa? Setuju. Ya udah dari tadi begitu. Artinya Yesus di surga punya fisik. Udah itu aja, Opa. Jadi nggak usah dipersulit gitu loh. Kalau itu yang kami mani bilang aja, Pak. Ya saya nggak mempersulit loh. Di sini justru saya pakai data loh. Oke, kalau begitu, Opa, kalau memang Tuhan Anda di surga itu punya fisik laki-laki gitu loh. Nah, bagaimana dengan bapaknya Yesus yang tidak punya fisik? Yang mana yang Tuhan, Opa? Satu punya fisik, bapak hanya roh. Yang mana yang Tuhan? Gimana, Opa? Ada dua loh oknum di situ. Yesus punya fisik, bapak tidak punya fisik. Yang mana yang Tuhan yang disembah? Sulit ya, Opa ya? Dua-duanya Tuhan. Oh, jadi ada Tuhan dua. Jadi dua Tuhan ya, Opa? Begini, jadi ya silakan. Yesus itu adalah putra Allah yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi di dalam diri Yesus itu saat dia hidup, dia juga adalah manusia sama seperti kita. 100% manusia, tapi 100% juga Tuhan. Apakah di surga Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Jadi setelah dia mulai dari dia bangkit, dia diangkat ke atas, dia ke surga. Itu dia sudah 100% Tuhan sudah. Manusianya kemana, Pak? Tugas manusianya sudah selesai. Iya, fisik manusianya kemana? Fisik manusianya itu sudah diubah.
dengan kebangkitan itu. Nah, orang patungnya masih ada kok sama dengan yang di surga. Gimana sih Opa tadi udah patung itu akui? daging. Apanya? Begini Opa ya, itu Yesus terangkat semua fisiknya ke surga, tidak ada perubahan Opa. Siapa yang merubah dia? Jangan hilangkan anak Maria Opa. Nanti Maria nanya, anak saya kemana kau hilangkan? Nanti khawatir nanti Bunda Maria lapor polisi loh Anda hilangkan anak orang. Ini Opa, kalau nggak bisa jawab bilang aja saya tidak tahu, itu aja udah. Biar nggak panjang. Kan iman kita, pengetahuan Opa juga kan terbatas tuh. Ya kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu gitu loh. Itu loh. Jadi di surga itu cek sebentar ya. Opa? Ya lanjut. Dengar lanjut Opa? Ya. Cek. Jadi di surga Dengar. itu. Oke, ya. Jadi di surga itu. Jadi di surga itu Opa. Jadi di surga itu ada dua oknum. Satu Yesus punya fisik, satu Bapak tidak punya fisik. Karena Bapak itu menurut Anda kan itu roh. Yang jelas Yesus itu naik sama fisiknya di surga. Jadi di surga itu ada Bapak tidak punya fisik atau hanya roh, ada Yesus punya fisik. Nah tadi Anda sudah menjawab Tuhan Anda ada dua. Ya, Bapak yang roh, terus juga Tuhan, Yesus Tuhan yang punya fisik. Selesai. Oke? Ini data loh yang bicara. Dan logis gitu loh. Karena jangan sampai kita di sini ya menghilangkan anaknya Bunda Maria. Jangan sampai kita hilangkan anak orang. Nanti Bunda Maria lapor polisi. Jangan hilangkan anak orang. Kenapa? Bunda Maria bersusah payah itu merawat anaknya mulai dari kecil. Dibungkus kain lampin taruh di palungan. Dia gendong bawa pulang ke rumahnya. Dia rawat anaknya. Dia susui anaknya. Dia biayai anaknya. Dia sekolahkan anaknya. Nah setelah dia naik ke surga Anda hilangkan fisik orang. Jangan Opa, berdosa itu. Jangan hilangkan anak orang. Gimana? Pas ini fisik dari Yesus itu sudah hilang saat dia meninggal. Jadi Bunda Maria juga tahu bahwa anaknya itu sudah tidak ada lagi itu saat dia meninggal. Nah, saat dia dia disalibkan itu. Loh, yang dikubur apa? Ya dikubur itu Yesus yang meninggal itu, yang sudah mati. Yang bangkit siapa? Bangkit ya Yesus juga. Yang makan ikan goreng siapa? Dalam rupa yang berbeda. Yang makan ikan goreng siapa? Yesus. Ya berarti masih Yesus. Kenapa kau rubah-rubah anak orang? Tapi dia sudah apa? Sudah menggunakan rupa yang berbeda, rupa surgawi. Rupa yang berbeda, orang yang masih itu yang dipakai kok orang kuburannya kosong. Jangan ngada-ngada lah Bang. Abang ini. Contoh saja dalam ruangan tempat rasul-rasul berkumpul untuk nggak usah ke rasul-rasul kayak Yesus saja. Yesus itu di kuburannya kosong. Pintunya tertutup saja, tiba-tiba Yesus sudah ada di dalam. Itu berarti rupa yang dia pakai itu sudah berbeda fisik, berbeda dengan saat rupa dia masih hidup. Bro, jangan ngarang-ngarang lah. Tuhan itu maha kuasa. Jadi dia apa maha kuasa? Apanya yang maha kuasa? Yesus itu ya, itu dibangkitkan, kuburan kosong. Dia bangkit masih yang pernah dia pakai mati. Kan Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Jadi waktu dia mati, dia serahkan nyawanya dulu ke Bapa. Nanti hari ketiga nyawanya diambil lagi, hidup lagi. Makanya orang kaget, dikira dia hantu. Yesus berkata, aku ini bukan hantu. Dia ngomong, aku ini Yesus. Hantu tidak punya daging dan kulit. Ada nggak makanan yang gue bisa makan di situ membuktikan aku ini Yesus? Dikasihlah ikan goreng, baru orang percaya. Tidak ada perubahan. Iya. Jangan ngarang-ngarang bro. Iya, benar itu, benar. Ya kalau udah benar jangan hilangin anak Maria dong. Siapa yang hilangin Bang? Itu benar ya, tadi itu. Anda mengatakan berubah. Abang kan ngomong ke Opa. Jadi sekarang ini bahwa Yesus juga. Jadi sekarang ini Yesus di surga itu masih pakai fisik asli yang pernah dipakai di bumi, tidak ada perubahan. Iya, kalau itu yang tertulis di Alkitab berarti betul. Iya. Ya betul lah, memang begitu iya, adanya. Betul memang.
Iya, betul. Ya jangan bantah Iya. dong. Jadi ini saya nggak mempersulit Anda loh. Saya Iya. justru memperkuat yang datanya ada di Bible. Iya, saya paham Bang, saya paham. Oke. Oke, Nah lanjut. sekarang kalau di surga itu Yesus Berbeda. punya fisik. Jadi kalau di surga itu Yesus punya fisik yang pernah dipakai aktivitas di bumi, Tuhan Anda yang mana yang di surga? Yesus kah atau Bapak kah? Mereka itu satu. Loh kalau satu kan berpisah Bang. Satu punya fisik, satu roh. 3 diri tapi satu pribadi. Bagaimana bungki pribadinya beda Gini, Bang. itu ujung-ujungnya pasti bahas Trinitas. Lari-lari ke Trinitas terus, bolak-balik terus. Setiap Begini, soal debat pasti lari ke situ. kebangkitan Yesus tadi, soal fisik Yesus tadi. Jadi saat kebangkitan Yesus itu, kenapa sampai dia bisa makan seperti kita manusia biasa? Itulah bedanya Tuhan dan manusia. Kita kalau manusia, kalau sudah meninggal, saat kita berapa hari ada orang yang lihat seperti 40 hari sebelum kita pergi menghadap Tuhan, itu penglihatan kita punya rupa kita yang sudah hidup lagi. Saya potong Opa. Itu beda. Maaf Opa, belum terlalu jauh. Jangan sama. Beda sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kita Yesus ini sama dia Yesus, bangkit, kalau manusia itu mati Opa. Dengerin dulu. Iya, dengerin dulu Opa ya. Jangan Iya. samakan orang lain pada umumnya dengan Yesus. Orang lain itu kalau mati Opa, kalau kita pergi ke kuburannya masih ada tengkorak kepala dan tulang belulangnya Opa. Makanya Kalau Yesus itu berbeda. kosong kuburannya, nggak ada tulangnya. Nah, bedanya di situ. Ya. Karena Yesus bangkit, jadi baik jiwa raganya jadi kalau- sekalian bangkit. ya jadi Opa jangan menyamakan Yesus dengan yang lain. Jangan ngambil contoh kemana-mana, nggak kena dia. Gitu loh. Ya kita harus banding karena Nggak bisa Opa dibandingkan dengan manusia lain. Opa, nggak bisa. saudara juga membandingkan tuh. Kenapa kok Enggak, dia baru Opa. bangkit kok bisa makan? Beda konsep, Opa. Bukan gitu. Beda konsep dengan manusia mati dengan Yesus. Ya kalau manusia pada umumnya itu Opa, mau 1000 tahun itu masih ada tengkorak kepalanya di sana Opa, karena itu nggak hancur. Coba Anda gali kubur, dipindahkan ke kuburan, masih ada itu tulang belulang. Kalau Yesus sekarang orang ziarah ke Bukit Golgota, itu isi kuburannya nggak ada Opa, kosong. Makanya untuk orang di luar iman Katolik itu seperti Muslim, mereka yakin bahwa Yesus tidak dibunuh. Itu yang bikin berbeda. Bukan itu yang kita bahas Opa. Iya, karena izin host. menurut Izin kalian saya potong bisa nggak? Opa, tunggu. Saya potong Iya, iya. bisa nggak? Maksudnya biar nggak mutar-mutar terus gitu. Bisa nggak kita ganti-gantian bertanya, Bang Handi? Ya ntar dulu, ini belum kelar. Boleh sih bertanya nanti dulu. Enggak, satu pertanyaan gitu loh. Satu Jadi pertanyaan. diselesaikan dulu ya bahwa ya kematian Yesus itu berbeda dengan kematian manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya itu dikubur itu jasadnya ada, rohnya yang diangkat kembali kepada Sang Pencipta. Kalau Yesus itu kembali fisiknya sama rohnya. Kalau sesuai yang ada di Bible Anda, duduk di sebelah kanan Bapak. Itu jadi ada 2 oknum di sana. Ada Bapak, ada Yesus. Loh ya jelasnya di Bible gitu loh. Coba buka Markus 16:19. Terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Iya, betul itu. Iya, jadi betul. Yesus ada di sebelah kanan, tentu ada yang di sebelah kiri. Jadi Ya. ada 2 oknum di sana. Ada Bapa yang tidak punya fisik, ada Yesus punya fisik. Artinya, kalau Anda menuhankan Yesus, berarti Anda tidak menuhankan Bapa. Kalau Anda mau menuhankan Bapa, Anda tidak menuhankan Yesus. Kalau Anda menuhankan kedua-duanya, Tuhan Anda ada 2. Cuman itu pilihannya, nggak ada yang lain. Jelas tahu Bang? lalu siapa yang di Oke, sebelah kiri? pertanyaan udah selesai itu dari Abang Enggak, Tom? ini dulu sanggah dulu argumentasi saya. Kalau Anda nggak sanggah, berarti Tuhan ada 2. Oke, iya kan. Tuhan Iya kan satu. dulu. Lu Iya kok kan iya dulu. kan Biar dulu? gantian bertanya. Iya kan dulu. Berarti Anda Iya, mengakui iya. Tuhan Anda ada 2 ya? Karena gini, kita mau jelasin Trinitas juga nggak susah Bang nangkap. Gini dulu.
Bukan susah emang, bukan susah nangkapnya. Bang, menjelaskan terindikasi itu. Enggak, kita dulu. Abang kan jantan kan? Abang jantan kan? Gantian dulu. Jantan itu lawan betina, Bang. Enggak, jantan Abang kan? Anda gini, ini menjawab tapi pasrah gitu. Enggak, gantian dulu bertanya gini loh. Jadi saya ikuti berapa menit ini, Abang bertanya terus tentang Kristen ke kita berdua. Sekarang kita balik tanya dulu ke Abang, apa ayat yang mengimani Abang untuk memilih Islam? Ayatnya apa? Apa ayat yang mengimani, yang Abang imani ayatnya itu apa? Oh, ini loh agama yang betul gitu. Iman apa itu ayatnya? Itu dulu. Oke. Apa yang buat Abang yakin Islam itu sebagai penyelamat buat Abang gitu loh? Ayatnya apa? Udah selesai bertanya. Udah. Oke. Saya mengimani agama Islam karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berkata ya, agama Islam lah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke. Pertanyaan berikut. Gini. Siapa yang bilang yang menyampaikan itu Tuhan? Apa sih pertanyaan apa sih maksudnya? Lah, kan Tuhan yang bilang, berarti Tuhan sendiri yang langsung bilang ke Abang gitu. "Woi Handi," gitu, dibilang bla 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 gitu enggak? Oke, gitu. Baik. Saya jawab ya. Oke. Saya bukan nabi menerima wahyu. Ya. Jadi ada yang menerima wahyu melalui malaikat Jibril, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'an. Ya, disitulah Al-Qur'an kita pelajari, yang kita imani sebagai pedoman hidup. Gitu. Saya nggak menerima wahyu dari Allah, saya bukan nabi, bro. Oke, baru pertanyaan gini, Bang. Itu Al-Qur'an itu disampaikan ke Nabi Muhammad bentuk tulisan atau suara? Bentuk suara, bukan tulisan. Iqra itu bukan berarti ada yang naskah di bawah. Iqra itu baca. Baca itu bukan ada naskah, tapi disuruh ucapkan. Iya, soalnya gini, banyak juga ustadz yang berdebat, Bang, sama ustadz ini berdebat. Ada yang bilang Tuhan itu tidak tahu huruf, dan ada yang bilang Tuhan itu buta huruf. Ustadz siapa yang ngomong gitu? Banyak. Coba cari dulu. Sebutkan namanya. Karena nggak penting juga ada. Nggak ngomong kok nggak penting. Ustadz siapa? Aduh, Ustadz siapa yang ngomong? Ada. Saya nggak ingat namanya. Nanti kalau nggak ingat namanya jangan cari. Kalau nggak ingat namanya, gini Bang Andi. Enggak gini Bang Andi, nanti saya cari berapa hari kemudian saya datang. Ya nggak bisa. Nanti saya jawab setelah kau ketemu. Baru gini, akan kita bahas iman. Gini, enggak. Gini, kita nggak menentang keimanannya Abang. Itu yang Abang imani kita. Oke, sekarang tolong dulu gantian dulu ya. Yohanes 17:8, Yesus berkata, segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman itu bentuk tulisan apa bentuk suara? Gini, kalau Abang tanya ke saya nggak ahli Alkitab untuk itu. Kan gampang saya jawab toh. Kamu nggak bisa diskusi kalau begitu. Turunilah. Nggak ada ilmunya. Enggak, gini pertanyaan gini. Enggak, ini Anda jawab dulu. Yesus berkata, dengerin dulu data saya bawa ini. Kalau saya ngomong pakai data. Yohanes 17:8. Segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka. Yesus itu menerima firman. Ya, pertanyaan ini, Yesus itu menerima firman bentuk tulisan atau bentuk suara? Suara. Datanya mana? Karena berfirmanlah Allah, kan gitu. Suara. Oke. Nanya data lagi. Gimana? Apakah semua yang ada di Bible itu Yesus yang menerima firman atau ada orang lain? Itu datang dari Bapaknya Yesus, dari Tuhan. Sudah. Datang ke dia mengajarkan itu ke murid-muridnya. Lalu murid-muridnya itu menuliskan itu dalam berarti ada Tuhan menyampaikan firman kepada Yesus. Kenapa Anda tuhankan Yesus kalau ada Tuhan yang berfirman kepada Yesus? Ya, ini saya senang nih dengan ini. Bunda bisa buka kamera nggak? Saya minta. Enggak, begini pertanyaannya, kenapa Anda menuhankan Yesus? Saya jawab. Tunggu, pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Pertanyaannya apa? Kenapa saya mengimani Tuhan kan? Yesus bukan kan? Itu pertanyaannya. Ya, ada Bapaknya di surga berfirman kepada Yesus. Berarti Yesus ini menerima firman. Kenapa Anda menuhankan kepada yang menerima firman? Kenapa Anda enggak tuhankan yang berfirman? Silakan. Iya, saya paham. Bunda Rama bisa buka ini enggak? Buka Google. Buka apa? Saya bukakan. Buka dong Yohanes 14
ayat 6 sampai 9. Yohanes 14:6. Inilah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Saya hafal Bang, nggak usah buka-buka. Oke, sampai itu yang saya imani. Abang mau komplain iman saya? Nggak mungkin. Abang siapa kan gitu? Ya, itu yang saya imani, Bang. Siapa yang komplain iman Anda? Nggak ada yang komplain. Itu yang saya imani. Jadi tidak ada manusia yang bisa sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Oke, baik. Dialah jalan kebenaran. Oke. Tujuan Anda itu jalan atau tujuannya Anda ke Bapa? Jalan, coba baca lagi, biar kita. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Ya udah, berarti harus melalui Tuhan kan? Melalui di sini tujuannya kemana? Ya kan ke Bapa, ke Allah, ke Tuhan. Yang Tuhan di sini siapa? Ya. Gini, yang Tuhan dengerin pertanyaannya. Yang Tuhan di sini, dengerin dulu. Saya mengimani itu Yesus. Jadi hanya melalui Yesus kita baru nyampe ke surga. Iya, dengerin dulu. Rumahnya Allah itu di mana? Enggak. Dengerin dulu di sini. Di sini yang Tuhan ini Yesus atau Bapa? Kita nanya. Jangan dulu gantian kita nanya. Di sini kamu belum kelar ini, kamu bawa data. Kamu bawa data, kamu sendiri nggak bisa menjelaskan. Di sini yang Tuhan siapa? Yang Tuhan di sini siapa? Yesus atau Bapa? Allah. Jawab dulu ini baru pindah topik. Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, saya mengimani Dia. Enggak, di sini yang Tuhan siapa? Yesus atau Bapa? Itu kan saya. Kok jadi Anda yang ini? Kamu nggak jawab, cuman iman. Kau bilang gini. Saya bacain lagi ya. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini yang Tuhan siapa? Sungguh, paham nggak? Kamu ini ngomong terus. Kamu jawab pertanyaan. Terus. Saya ngomong kamu potong juga. Enggak, ini yang kita makanya dengar dulu. Jangan mentang-mentang abang yang punya Tuhan siapa? Yesus atau Bapa? Ujung-ujung ngancam diturunin, padahal nggak tahu gitu loh. Imanmu cemen kali Bang gitu loh. Gak usah emosi, gitu santai aja gini loh. Yang nggak pahami dulu. Yohanes 14:6 itu Yohanes 14:6 itu yang Tuhan siapa? Yesus atau Bapa? Jangan tanya Tuhan atau Bapa. Jawablah. Itu loh. Saya tidak ada yang bisa kok dilarang bertanya. Kamu bawa data kok dilarang bertanya. Kamu bawa data loh. Gini. Saya bacakan lagi. Saya hafal ya. Saya balik bertanya dulu ke kamu. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya, yang Tuhan yang mana? Yesus atau Bapa? Tinggal dijawab. Nah, kalau langsung dipotong gitu, abang kan nggak mengimani Trinitas. Yang Tuhan yang siapa? Tuhan Yesus atau Bapa? Yang Tuhan. Yang pasti nggak Muhammad, gitu loh. Muhammad berani nggak bilang gitu? Nggak, Muhammad turunin orang ini nggak ada sekolahnya. Dia gancang. Ya, imanmu itu loh, Handi. Enakan Ova ini jujur orangnya. Kamu aja menyembah 14:6 nggak bisa jawab kamu dia. Menyembah gedung, tahu? Turunin orang yang tidak berilmu. Ini udah tengah malam, kok masih banyak orang yang belum sadar-sadar gitu. Jantan aja. Gini loh, giliran kita mau mengulik Muslim, kamu nggak mau jawab ini dulu. Yohanes 14:6, kamu sendiri yang bawa datanya. Iya, itu yang saya imani. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya, yang kau tuhankan Yesus atau Bapa? Jawab dulu. Yesus. Oke, gimana? Berarti Bapa bukan Tuhan? Yesus yang saya imani, gimana? Berarti Bapak bukan Tuhan? Yesus, gimana? Berarti ya kan tujuannya berarti tujuan ke Bapak bukan Tuhan Bapaknya. Oke, saya jawab gini. Saya percaya dengan Yesus karena dengan melalui Yesus baru saya sampai ke surga, gitu loh. Rumah Bapak itu Bapaknya Yesus di surga bukan Tuhan. Ya, intinya saya nyampe di surga, nyampe di pintunya saya pun. Di surga tujuannya, kalau kamu ke surga tujuannya kemana? Ketemu siapa? Hanya nyampe di surga, mau ngopi saya di surga. Ketemu siapa di surga? Enggak ketemu siapa-siapa, yang penting saya kau baca datanya lagi. Yohanes 14:6. Kamu gini, bawa data nggak ngerti sendiri datamu. Kita kembali ke basic. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun sampai ke rumah Bapak. Ini kamu harus sampai ke rumah Bapak. Ya, kamu jangan menyangkal iman saya. Itu yang saya percaya. Berarti gitu kamu blow on, kamu nggak bisa mengerti data yang kau bawa sendiri. On siapa coba? Ya data yang kau bawa sendiri kau nggak ngerti. Loh, kan
abang nanya yang saya imani. Paham nggak pertanyaan? Yang Tuhan di sini kok Yesus, terus Bapak bukan Tuhan gitu? Ya, itu yang saya imani. Kok jadi berarti iya jawab dulu, Bapak bukan Tuhan. Ya, kalau kita bicara tentang Trinitas itu sama. Tapi abang kan nggak ngerti. Dari mana samanya Bapak sama Yesus? Satu jalan, satu tujuan. Kan Yesus bilang. Semakin kan blow on aja lu. gini. Aduh, kok semakin blow on kamu bawa data nggak ketabok sendiri sama data lu, bro? Profesor ahli surga Handi gini. Ini data yang kau bawa sendiri kau ketabok. Pernah gini Handi. Iya di sini kamu data yang kau bawa sendiri, bro, kau ketabok sendiri gitu. Gini Handi, gini. Yohanes 14:6 nabok sendiri lu sama lu. Tunggu, saya jelasin gini Handi. Kan pernah muridnya itu nanya ke Yesus ini. Yesus artinya gini. Saya di mana datanya, di mana datanya, sebutin saya hafal. Artinya gini. Yesus yang mana sih Tuhan itu gitu loh. Yang mana sih Tuhan itu gitu. Baru apa jawab Yesus? Kan dia bilang, dia udah ada di sini. Kamu mengenal aku, berarti kamu mengenal Tuhan gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau di mana itu? Ya, katanya udah belajar itu. Ya di mana? Ya, di mana itu? Lihat ya. Tunggu aku cari ya. Cari. Karena aku bukan penghafal 30 juz gitu loh. Tunggu ya. Dulu bentar, aku cari dulu. Sebenarnya saya tahu, tapi saya nggak mau kasih tahu. Kelanjutannya, coba baca itu yang ayat 6 sampai 9-nya. Di situ dijelaskan juga. Apa 6-9 apa? Ya, Yohanes tadi yang kau buka. Jadi nggak kau buka itu, Bro Handi? Sorry bukan Bro, si ahlinya surga. Nanti nggak baca surga pula saya. Kan gimana Handi? Baca dulu itu. Kau yang baca lah, masa saya yang baca? Gimana sih kamu ini suruh baca? Tadi kan udah konsisten dia bilang saya nggak bisa. Kamu ini bisa, kamu ngerti Bible nggak sih? Katanya baca, gimana sih kamu ini lucu kamu ini? Saya tidak sedang pegang Bible. Berarti kamu nggak ngerti. Loh, gini loh. Saya bilang sama gimana? Saya itu bukan penghafal. Kalau bukan penghafal, lu ambil Bible. Masa Kristen nggak punya Bible sih? Bro, kamu kemana-mana bawa Bible. Kamu Kristen macam apaan? Kau nggak punya Bible? Kamu kemana-mana bawa Al-Quran? Ya Al-Quran ada di kepala aku lah. Ya itu kan. Ya bawa Al-Quran. Orang kita menghafal. Iya, makanya saya bilang saya itu nggak hafalan. Iya, makanya kalau kamu nggak menghafal, minimal kamu punya. Kalau kamu nggak menghafal, minimal kamu punya Bible. Gini, saya bilang. Apa? Kamu kalau di luar rumah bawa Alkitab terus, bawa Al-Quran terus. Ngapain bawa Al-Quran terus? Orang saya hafal. Ya udah, saya gitu juga, bro. Ya kamu kalau keluar rumah bawa Bible terus. Lah, ini saya di luar, makanya saya nggak bawa Bible. Iya, gitu kalau kamu di luar nggak usah diskusi, karena kamu nggak ada ilmu. Gini, saya bawa HP. Di HP saya ada Alkitab di HP saya. Cuma kalau saya buka di HP saya, suara saya nggak kedengaran di lab ini, gitu loh. Paham? Ya di mana? Di berapa aku bukain? Gua bantu lu di mana? Okay. Sebenarnya saya tahu itu tempatnya, tapi saya pengen tes lu dulu. Burama turunnya. Tadi. Ya di Yohanes 14 tadi. Yohanes 14 ayat 6 sampai 9. Baca dulu semua. Kau yang bakal masa saya baca. Ngapain saya bantu kau? Loh, katanya saya mau buka. Itulah kalian enggak konsisten. Ya kau yang membawa data. Kau yang bawa data tapi kau suruh orang baca. Gimana kau ini? Makanya saya bilang, kalau saya buka dari HP ini enggak kedengaran saya itu dari talu. Itu dari talu. Allah Muhammad. Oh, ini menghujat ini satu ini. Bunda Esti turun nih menghujat dia. Bunda Esti. Nama jurus Bunda saya Esti jangan tidur, turunin penghujat. Saya udah malas diskusi sama penghujat. Gini, makanya saya bilang Bunda Esti. Buka dulu itu Yohanes 14. Mana Bunda Esti ini? Jangan tidur. Bunda Esti turunin dah. Alah, gara mentang-mentang punya room, kasihan banget lu. Kau jangan menghujat lah, bro. Kamu aja sholat itu menyembah gedung, tahu nggak? Kaabah itu. Di mana datanya saya menyembah? Di mana datanya? Kamu kalau kiblat kemana kamu kiblat? Ya kalau mengarah kiblat itu menyembah kiblat gitu. Kemana? Berarti kamu sembah itu. Berarti Yesus menyembah tanah dong waktu dia sujud. Kamu sembah itu. Oke, baik. Yesus sujud dan berdoa. Dengerin dulu gantian ya. Hukum di kalian itu jangan makan babi katanya kan. Tapi
di satu waktu bisa makan babi. Jadi Yesus itu satu-satu ya. Gitu loh ya. Jadi waktu Yesus itu sujud, waktu Yesus sujud itu berarti Yesus menyembah tanah. Bagaimana? Islam yang di Israel. Waktu Yesus itu sujud, apakah Yesus menyembah tanah? Tonton itu Christian Prince, tonton itu. Christian Prince mengatakan bahwa Kristen Indonesia, Christian Prince berkata, Kristen Indonesia itu bidat. Paham kau? Christian Prince berkata, Kristen di Indonesia itu bidat karena menuhankan Tuhannya umat Islam. Paham kau? Kabur dia. Kristen Prince andalan lo. Katanya kami umat Islam menyembah Ka'bah, menyembah gedung katanya. Karena kamu menghadap ke sana. Yesus itu menghadap bait suci. Apakah Yesus menyembah bait suci? Yesus sujud dan berdoa. Apakah Yesus menyembah tanah? Setiap kau menghujat, gue balikin yang ada data di Biblemu. Sebenarnya saya tahu tadi data yang dibawa itu Yohanes 14:6 sampai 9. Saya paham. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia, begitu. Saya paham itu. Cuma saya ngetes dia, ternyata dia nggak ngerti Bible. Dia kan coba-coba main Bible dengan saya gitu loh. Apalagi masalah Al-Quran. Memang saya nggak menghafal 30 juz, tapi inti-intinya saya hafal. Karena kami di Muslim itu kalau sholat harus hafal, nggak perlu baca. Jadi memang Kristen ini gimana ya? Heran saya orang-orang kayak gini. Sok tahu, pengen diskusi tapi nggak data gitu. Lain kali kalau diskusi itu lu naik di sini, siapkan dirimu. Jangan sampai kayak tadi udah 2-0 aku kalah gitu ya. Waduh, pada kabur nih satu-satu dah. Opanya kabur gitu ya. Jadi apa ya? Semakin hari Kristen di bumi ini, termasuk di Indonesia, Bang. Di Mazmur itu ya apa ya? Mazmur itu tetapi Mazmur 5. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Jadi ya itu para nabi jadi para nabi itu menyembah gedung. Gitu loh. Jadi inilah akalnya itu loh, ingin menyerang Islam tapi di datanya juga ada. Gitu loh. Waduh. Karena dia tidak baca Biblenya, jadi pandai menghujat, dia tidak tahu. Ada peringatan tadi, aku ada peringatan ya, aku masih ada. Kira gue di Ibanet lagi. Aduh, hati-hati dibicara nih. Ada peringatan. Tadi ada peringatan ya. Jadi ya teman-teman Kristen yang ada di bawah, diskusilah yang benar. Jangan mengatakan menurut Ustadz ini, Ustadz siapa? Gitu loh. Bawa datanya apa maksudnya? Sebenarnya sih tadi saya bisa menjawab itu gitu loh. Tapi saya harus membuat dia cerdas dulu supaya kalau dia berdiskusi itu menyebutkan nama, menyebutkan data seperti kami umat Islam. Kami tidak akan pernah ngarang gitu loh. Ternyata tadi kan dia akui bener Bang Andi apa yang dia katakan, bahwa Yesus itu kuburannya kosong gitu ya, dia dibangkitkan berbentuk manusia, dia berbicara, dia makan ikan goreng, naik ke surga, ada fisiknya ya. Opat sudah mengakui Tuhannya 2 loh. Terus anak ini tadi yang satu, Yohanes 14:6, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti yang Tuhan di sini yang mana? Tujuannya atau jalannya? Yesus adalah jalan, Bapa adalah tujuan. Yang mana yang Tuhan? Dia jawab Yesus. Berarti Bapaknya bukan Tuhan. Serba salah ini Oten ini. Makanya janganlah menuhankan manusia yang pernah keluar dari situ. Itu anak orang lo Tuhan kan. Berhentilah menuhankan anak orang. Nggak kapok-kapok dibilangin tiap hari menuhankan anak orang. Heran saya. Padahal anak orang ini adalah kalau kalah dia mulai menghujat toh. Iya. Padahal anak orang ini adalah utusan Tuhan. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Utusan dia. Berjubel ayatnya, datanya di Bible itu Yesus itu utusan. Kenapa dituhankan anak orang? Gitu loh. Berhentilah mengikuti doktrin-doktrin Trinitas itu.
Trinitas itu terbentuknya Yesus sebagai Tuhan itu di Konsili 325. Hanya satu Allah Bapa dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Gitu loh. Yesus selama hidup itu tidak pernah ada menyembahnya. Bagaimana mungkin Yesus adalah Tuhan disembah dia masih bayi? Itu loh. Bagaimana mungkin ada Tuhan bertumbuh kembang tergantung fisik? Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan di dalam diri Yesus, bagaimana dia mau maha kuasa kalau perkembangan fisiknya terbatas? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dia menghakimi secara adil gitu. Heran saya orang-orang kayak gini. Kapan ya tobatnya ini orang-orang nih? Diberikan data di Bible ngeyel, giliran mentok dia menghujat. Jadi saya peringatkan ya, kalau nggak punya ilmu, nggak ngerti Bible, mending nggak usah diskusi, gitu loh. Dia bilang tadi nggak perlu membaca tapi tahu. Dari Hong Kong, bagaimana lo mau bisa tahu kalau nggak membaca? Emang kamu penghafal? Ada orang yang menuntun kau, tidak ditulis, langsung hafal gitu? Baru aja tadi satu data gua kasih lo nggak bisa hafal. Kami bukan penghafal, gitu loh. Kami di luar rumah tidak punya Bible, ya derita lu. Coba kami umat Islam, mau dimanapun berada, waktu sholat ya sholat, karena Al-Quran di dalam kepala kami gitu loh. Tidak ada orang Islam itu sholat pakai bacaan taruh di depannya. Itulah perbedaannya ya teman-teman ya. Sekali lagi saya himbau ya, sekali lagi saya himbau, berkali-kali saya himbau. Berhentilah menuhankan anak orang, karena anak orang ini adalah utusan Tuhan. Ya, dia wakil Tuhan di muka bumi untuk membebaskan umat Israel dari kegelapan. Bagaimana cara Yesus mengembalikan cahaya kepada umat Israel yang melenceng dari ajaran Nabi Musa? Tuhannya dia atau Sang Maha Kuasa memberi dia firman, memberi dia petunjuk, memberi dia ilmu untuk mengajar. Gitu loh. Supaya Yesus ini cerdas mengajarkan orang Israel. Tapi sayangnya adalah ditolak oleh Israel yang tegar tengkuk ini. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias saja ditolak. Kami umat Islam tidak pernah menolak dia. Dia adalah utusan Tuhan. Tidak sah iman kami seorang Muslim kalau nggak mengimani itu. Mestinya orang Kristen ini menyerang Israel, menyerang Yahudi. Kenapa kau tolak Tuhan saya? Kenapa kau tolak sebagai dia utusan gitu loh. Nah kami inilah Muslim yang meluruskan ini semua. Itu Yesua Amasya di dalam kehidupannya memang sangat sulit, karena daerah tempat dia lahir itu dijajah oleh apa? Pilatus, Roma yang menjajah itu. Dibawa tekanan dia, belum lagi Saulus menghalangi dia, murid-murid pada dihajar. Gitu loh. Sangat sulit kehidupan Yesua Amasya, tapi sesulit-sulitnya dia selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, karena memang dia adalah utusan. Tidak mungkin dia mau dipersekusi, tidak mungkin dia diberi mahkota berduri, tidak mungkin dia dibonyok-bonyokin kayak tadi. Mana ada utusan Tuhan dibonyok-bonyokin kayak gitu? Disalib, dipaku, buka bajunya segala macam. Nauzubillah min zalik. Ini namanya ajaran yang seperti Banjuma ngomong tadi, ada apa? Dari pagan, Dewi apa tadi itu? Saya nggak usah sebut, nanti kena banet lagi gitu ya. Jadi untuk itu teman-teman, kembalikanlah Yesua Amasya sebagaimana mestinya. Mestinya segera ikrarkan syahadatain Yesus apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua Amasya Rasulullah. Itu syahadatnya di zaman Yesus. Para murid bersyahadat itu, mereka selamat insya Allah gitu loh. Jadi orang yang meninggal sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, orang yang meninggal mengikuti ajaran Yesus dengan syahadat itu, insya Allah dijamin masuk surga. Tapi sekarang bagaimana mungkin Anda mau selamat, Anda menuhankan anak orang? Mikir, ntar gua panggil Cak Lontong suruh mikir, nyaho lu pada. Oke, sekian dulu, ini sudah jam 1, karena saya juga ada lagi di Ethiopia ini. Di sini udah mau subuh begitu.
Terima kasih buat teman-teman yang ada di Indonesia, sehat selalu yang ada di sana. Semoga saya juga di sini sehat selalu. Saya kembali ke tanah air nanti kira-kira 2 bulan yang akan datang sampai ke Indonesia. Karena di sini saya ada misi, nanti saya mau nyebrang ke Sudan. Dari Sudan saya kembali ke Zimbabwe, Zimbabwe saya kembali ke Niger, gitu ya. Dari Nigeria mungkin saya nyebrang dulu ke Turki, Turki ke arah selatan sana. Saya nanti ke Ukraina, Ukraina baru ke Rusia, Rusia nyebrang ke Belanda, Belanda ke Amerika, dari Amerika baru ke Makassar. Ya langsung ke Makassar begitu. Sekarang saya udah di Jakarta. Enak kan perjalanan saya? Udah di Jakarta tuh. Iya ya. Terima kasih buat semuanya ya, Pak. Mudah-mudahan tidak ada yang salah yang saya ucapkan. Tapi kalau ada salah itu murni dari saya, kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.